Halo semuanya, selamat datang di On Show. Show yang bakal nemenin kalian selama karantina ini. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kuliner, kesehatan, bahkan kegiatan yang bisa kalian lakukan selama karantina ini. Mau tahu apa aja? Ayo, ikutin aku. Nah, hari ini aku udah berada di rumahnya seorang dokter yang beliau itu mempunyai sebuah hobi yang sangat menarik. Selain menjadi dokter, beliau juga menjadi pimpinan rumah sakit, sebuah rumah sakit di Banyumas. Nah, sekarang ayo ikutin aku buat tahu keseruan-keseruan dan apa aja kegiatan beliau selama karantina ini. Yuk! Halo. Ini lagi makan ini kan ya, Dok? Iya, lele ini. Ini lele. Ini kegiatan selama karantina ini atau memang sudah lama di dalam ini, Dok? Ini sudah saya dalami sejak tahun 97. Kita di sini adalah pembunian, tetapi karena sulit mencari cacing makan yang kecil-kecil, jadi musim hujan ini harganya mahal. Sehingga kita pakai pelet. Sehingga sekarang kita mulai lagi untuk pemeliharaan lele. Ini selain lele ada apa lagi, Dok? Macam-macam di sini, ada ikan tawes, ada lele, juga ada ikan brame, ada juga jair. Itu saya lihat di sana itu ada tanaman-tanaman kayak hidroponik gitu, Dok. Itu kayaknya baru dirintis ya? Ya, ini pohon cara budidaya penanaman kangkung dengan aquaponik. Di situ ada lele yang di dalam ember, sehingga sebenarnya ini mengurangi lahan. Jadi nanti kalau sudah besar dimasukkan ke kolam. Ya. Bisa tanaman dan lele-lele juga ya sekalian sekalian namanya aquaponik. Ini cocok banget selama karantina ya, Dok, untuk mengisi waktu luang. Ya, jadi untuk mengisi waktu karantina di rumah sehingga banyak waktu yang bisa digunakan dan berguna, kita manfaatkan dengan belajar aquaponik. Nah, untuk teman-teman jangan kemana-mana karena habis ini akan ada wawancara intens dengan dokter mengenai kondisi rumah sakit, terutama rumah sakit swasta menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Stay tune. Salam sehat semuanya, tetap semangat menjalani masa-masa karantina ini ya. Yang kita tahu memang COVID-19 ini menyebabkan berbagai dampak yang merugikan di segala aspek, termasuk bagi masyarakat sendiri. Nah, banyak dari kita yang takut untuk pergi ke rumah sakit karena adanya COVID ini. Tentu hal tersebut akan menyebabkan dampak yang akan dirasakan oleh berbagai aspek kesehatan seperti rumah sakit, terutama rumah sakit swasta. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Dr. A.R. Siswanto MKes, seorang direktur dari Rumah Sakit Elizabeth Banyumas Purwokerto, dan di situ kita akan bertanya-tanya mengenai kesiapan dari rumah sakit menghadapi kondisi ini. Halo Dok, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, sehat selalu. Oke, nah saya membaca di beberapa artikel bahwa kondisi masyarakat di Indonesia ini mengalami ketakutan untuk berkunjung atau mengunjungi rumah sakit karena adanya kondisi dari COVID-19 ini. Nah, untuk itu apakah hal tersebut benar dan lalu bagaimana sih kondisi terkait rumah sakit menanggapi hal tersebut, terutama rumah sakit di swasta? Iya, pada pandemi ini terasa sekali pelayanan di rumah sakit terlihat menjadi menurun untuk kunjungan pasiennya, dikarenakan benar apa yang dikatakan tadi, masyarakat takut ke rumah sakit. Ini dikarenakan rumah sakit Elizabeth di Purwokerto ini
menjadi rujukan lini 3, sehingga mau tidak mau harus menangani pasien yang ODP, PDP maupun COVID positif. Nah, dalam hal ini informasi yang amat penting kita harus sampaikan pada masyarakat bahwa kondisi rumah sakit sebetulnya tidak seperti apa yang ditakutkan, karena rumah sakit sudah mempunyai suatu atau mempersiapkan diri dalam rangka menyiapkan menerima pasien dengan COVID. Baik, nah untuk itu dari pihak rumah sakit swastanya sendiri, dari seperti manajemen dan pelayanannya tersendiri, apa yang dilakukan dok? Seperti misalnya ada suatu strategi sendiri yang dimiliki rumah sakit untuk menghadapi kondisi ini. Ya. Jadi ada tata kelola rumah sakit yang ini ranah-ranah pengelolaan administrasi, sehingga pihak manajemen menyiapkan apa yang harus segera dilakukan dalam rangka menyikapi pelayanan berhubungan dengan COVID. Satu adalah menyiapkan ruangan yang disebut dengan ruangan infeksius. Ini harus tersendiri. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia dari dokter, perawat, ya sampai cleaning service. Karena di situ akan selalu disterilkan agar tidak terjadi penularan. Yang ketiga, harus kesiapan adanya alat pelindung diri atau APD. Kenapa itu penting? Itu justru yang dibutuhkan sekali para dokter untuk mau memeriksa pasien secara langsung. Karena ini sifatnya menular, maka dokter, perawat, tenaga kesehatan sampai klinik servis kalau masuk ruangan itu harus benar-benar dilindungi dengan menggunakan alat pelindung diri yang standar. Oke, apakah ada kasus atau kendala bahwa dokter itu merasa takut atau kurang punya semangat dalam melayani karena kita tahu bahwa COVID ini kan berbeda dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya gitu ya dok. Nah jadi seperti contohnya dokter menjadi takut untuk melayani atau kekurangan semangat untuk melayani, seperti itu adakah? Ya, jadi begini, ini utamanya adalah bagaimana pasien itu bersikap jujur, tidak bohong. Sejak dari mulai pemeriksaan pertama datang itu apa yang menjadi keluhannya itu disampaikan, dan dokter akan mengeksplor, bertanya tentang keluhan, tentang perjalanan, tentang kontak dengan siapa saja. Ini untuk menelusur tracing sampai di mana apabila itu betul-betul penderita COVID atau PDP, sehingga bisa di-trace sampai di mana penyebaran atau penularan, kemungkinan penularan. Sehingga dibutuhkan suatu kejujuran dari pasiennya. Kalau itu tidak jujur, maka tidak akan terdeteksi dan itu sudah nyebar, dan dokternya juga bisa kena. Itu yang membuat kita kemudian menjaga jarak dengan pasien, karena virusnya tidak kelihatan, sehingga proteksi menjadi utama. Ya, gitu. Oke. Lalu untuk perihal penurunan pasien ya dok, itu kan juga akan mempengaruhi income di rumah sakit sendiri kan. Nah pasti itu juga akan mempengaruhi kinerja dari karyawan, dari pelayanan juga. Nah untuk itu apakah dari rumah sakit swasta ini memiliki suatu strategi atau suatu solusi agar
pelayanan tetap bisa berjalan dan karyawan pun tidak harus kehilangan pekerjaannya, Dok? Ya, ada dua hal. Pertama efisiensi, yang kedua promosi. Efisiensi itu dilakukan di dalam semua aspek atau lini pelayanan. Contoh, ya, penggunaan lampu-lampu yang tidak di waktu siang tidak terpakai dimatikan. Kemudian penggunaan APD, ya, alat pelindung diri itu harus benar sesuai dengan kegunaannya. Karena ini digunakan semua pegawai di rumah sakit itu harus menggunakan, karena itu pelindungan yang utama. Efisiensi penggunaan APK, penggunaan obat, segala macam. Yang kedua, promosi. Jadi rumah sakit harus mampu mempromosikan diri bahwa perlindungan itu sudah dilakukan sesuai protokol. Ada jarak, ya, kemudian cuci sejak masuk, pasien atau pegawai harus diperiksa suhunya, harus cuci tangan. Kemudian ruangan itu dilakukan desinfektan, ya, sehingga pasien itu menjadi aman, bahwa itu tempat jadi bersih, ya, semua dilayani dengan APD yang baik. Demikian juga pasiennya harus diberi suatu edukasi tentang penularan COVID sehingga ditutup. Nah, informasi itu bisa dilakukan dengan rekaman video di ruangan-ruangan atau di rumah sakit atau secara personal itu diberitahukan sehingga kegunaan itu bisa dipahami. Oke, baik. Lalu apakah ada perbedaan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit swasta sendiri terkait pencegahan dari COVID ini? Contohnya seperti cek rutin bagi para pegawai atau pelayanan yang harus dilakukan yang berbeda sebelum adanya COVID. Jadi pertama kita harus melindungi, ya, pegawai dari penularan. Nah, kemudian untuk pelayanannya, pasien itu semua dilayani bisa di IGD maupun di pelayanan poli umum maupun poli spesialis. Nah, saat ditemukan gejala-gejala, ada demam, ada batuk, kemudian mungkin ada sesek, kemudian ada perjalanan dari tempat-tempat zona merah itu, maka lalu dilakukan suatu edukasi untuk penanganan selanjutnya. Kalau itu memang harus rawat inap, maka dia harus bersedia dirawat di ruang isolasi. Jelas ini mengandung suatu konsekuensi adalah bagaimana seseorang itu mau di karantina, karena dampaknya tidak hanya dalam kondisi fisik tapi psikis juga amat mempengaruhi, karena mungkin hasil laboratorium yang lama disendirikan tidak boleh ditunggui itu, dan secara psikologis amat berpengaruh. Baik, Dok. Lalu mungkin dokter punya ini sendiri, bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat saja agar masyarakat itu tidak merasa takut untuk berkunjung ke rumah sakit, karena kan pasti ada mungkin kondisi masyarakat yang biasanya harusnya check up rutin, tapi karena ada COVID akhirnya tidak melakukan check up rutinnya. Itu kan pasti akan membuat suatu dampak lebih nanti ke depannya gitu kan ya, Dok. Nah, untuk itu apa yang harus diyakini masyarakat agar masyarakat itu tidak merasa takut untuk ke rumah sakit? Ya, kita gunakan teknologi. Jadi komunikasi bisa dilakukan melalui teknologi, pakai WA maupun dengan telemedicine. Jadi komunikasi jarak jauh,
Sehingga di situ bisa didiagnose oleh dokter yang menjadi dokter penanggung jawabnya. Ya, dokter penanggung jawabnya akan bisa mendiagnose, kemudian proses ke terapi. Nah, kalau memang masih takut ya obat itu bisa dikirim lewat ojek, ya ojol dan sebagainya. Nah, tadi mengulang bahwa untuk ketakutan itu rumah sakit sudah menyediakan pemeriksaan terutama pada perawat atau dokter yang kontak dengan di dalam ruang isolasi infeksius itu, terutama di situ. Dengan keluhan yang mirip, maka harus dilakukan tes rapid test, minimal rapid test, baik itu untuk rapid test yang IgG maupun IgM. Baru kalau itu positif nanti dilakukan tes PCR untuk mengetahui benar-benar yang bersangkutan menderita COVID-19 dengan melalui swab di tenggorokan. Oke, baik. Nah, sekarang membahas wacana yang sedang hangat-hangatnya dok, yaitu wacana new normal. Nah, untuk itu, apakah dari pihak rumah sakit swasta ini memiliki planning tersendiri untuk menghadapi era new normal ini dok? Ya, jadi era new normal ini akan berdampak kepada pertama tenaga kesehatan itu sendiri khususnya harus mampu mengidentifikasi tentang COVID dari mulai apa itu ya, pengertian COVID, kemudian penyebabnya, jenis virusnya itu bagaimana, dan mungkin yang seperti SARS, flu burung dan lain-lain seperti itu, dan juga mengenai penyebaran, kemudian pemeriksaan hingga prognosenya. Prognose itu perjalanan penyakit itu bisa baik, sembuh, dan bisa buruk, fatal. Ya, itu harus dipahami sehingga akan memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwa kebersihan itu harus menjadi penting, misalnya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, perubahan lingkungan. Jadi kepedulian masyarakat, kepedulian tenaga kesehatan, dan kepedulian semua saja kepada sahabat, keluarga, apalagi pada orang sakit itu dibutuhkan, apalagi kondisi ini. Rumah sakit yang sudah situasinya ibarat pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluaran, itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pemenuhan APD. Itu tidak mudah. Dan kita tidak tahu kapan selesainya wabah ini. Bisa 1 bulan, kalau disiplin, atau selanjutnya. Ini dibutuhkan setiap hari. Berapa kali orang yang kita, berapa hari? Coba, contoh yang ringan saja, sarung tangan. Ya kan? Harus jadi cleaning service itu harus selalu ganti. Kemudian masker. Coba, masker itu harus ada yang masker khusus level 1, level 2, level 3. Kalau level 3 itu sudah harus sekali pakai. Jadi masker bedah. Kemudian ada masker kain, nah itu masih bisa dicuci. Seperti manajemen pakai masker kain. Yang ketiga adalah perilaku. Jelas sekali perilaku tidak hanya saat ini, saat mendatang pun perilaku hidup PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat mulai ditanamkan dari mulai keluarga, anak didik, semua sampai orang dewasa. Jadi cuci benar, pakai sabun, kemudian apa itu etika batuk. Jadi batuk yang benar bagaimana? Contoh etika batuk itu seperti ini. Nah ini tidak nah itu penularan ya. Kalau TBC kalau batuk kan turun tuh ya. Kemudian etika ludah. Nah kalau dia TBC ludah
tempat-tempatnya dia akan menularkan. Itu contoh-contoh ya. Kemudian masuk rumah bagaimana, dari luar harus seperti lepas khusus mandi. Demikian juga setelah bertamu atau bertemu dengan mantannya. Dan yang keempat yang penting ini juga bagaimana profesionalitas dari tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi dia harus melindungi diri, harus bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat, dengan pasien, dengan keluarganya, dengan tenaga lain. Dia juga harus sebagai informan, memberikan informasi yang benar tentang penyakit itu tadi, ya, tentang penyebabnya sampai pengobatannya, sampai prognosenya atau perjalanan penyakit itu. Yang ketiga adalah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarganya, supaya mereka tidak ketakutan, mereka tidak mau mengobati itu, mereka bicara jujur, ya, dia bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri dalam rangka mencegah, sehingga tidak menularkan penyakit itu terhadap keluarga, ya, lingkungannya maupun di lingkungan lain-lain. Begitu. Oke, baik Dok. Dari ulasan dokter ini sangat-sangat menarik dan sangat memberi wawasan lebih terhadap kami, terutama untuk masyarakat yang sekarang masih merasa takut di rumah karena mungkin takut untuk ke rumah sakit atau takut pemeriksaan diri. Jangan takut lagi, jangan merasa bahwa di rumah sakit itu tidak aman, karena di rumah sakit sendiri pun sudah menerapkan banyak peraturan, banyak standar yang pasti itu akan aman bagi kita semua. Dan untuk new normal sendiri ya Dok, new normal sendiri ini mungkin menjadi suatu transisi ya Dok, bagi kami, kita, dan semua masyarakat agar lebih hidup sehat ke depannya gitu Dok. Baiklah Dok, terima kasih sekali untuk bincang-bincang pada hari ini yang sangat amat menarik dan menambah wawasan. Nah, untuk itu mungkin kita bisa menyapa pemirsa di rumah dengan salam sehat yang itu. Terima kasih. Salam sehat. Sehat.